بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا wa ambadil ulama'i lan saking sepamih ulama anahu sesungguhnya usiro itu telah ditawar ba'dul ulama birumi di negara Roma. Waqala maka berkata ba'dul ulama lahum terhadap Roma, terhadap masyarakat Roma, lima ta'buduna Isa, lima ta'buduna karena apa? Lima karena apa ta'buduna menyembah kalian semua Isa kepada Nabi Isa? Faqalu maka berkata Roma, li'anahu karena sesungguhnya Isa la aba lahu, la aba itu tidak ada bapak lahu terhadap Isa. Faqala maka berkata ba'dul ulama, fa'adamu aula bi qawlihi ma'budan. Fa'adamu maka Nabi Adam aula itu lebih utama bi qawlihi dengan adanya Adam ma'budan itu yang diibadahi. Li'anahu karena sesungguhnya Adam la abawayani itu tidak ada ibu bapak lahu kepada Adam. Kalau berkata orang Roma, fa'inahu maka sesungguhnya Nabi Isa, karena itu telah ada Nabi Isa yuhyi itu menghidupkan Nabi Isa al-mauta terhadap orang-orang yang sudah mati. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati, makanya kami menyembah mengangkat Tuhan. Allah berkata pada ulama, fahizkihum maka hizkih Allah itu lebih utama bizalika dengan diibadahi. Di anak Isa karena sesungguhnya Nabi Isa Ahya itu telah menghidupkan Isa arba'ata nafar kepada 4 golongan. Sementara wahizki ulang utawi hizki iku Ahya menghidupkan hizki sama nyata ala bi 8.000 golongan. Faqalu maka berkata Roma, wa innahu maka sesungguhnya Nabi Isa karena itu telah ada Nabi Isa yubri'u itu menyembuhkan Nabi Isa al-amaha terhadap orang yang buta wal absor dan orang yang belah. Wala berkata pada ulama, wajil jaisun maka jil jais Allah itu lebih utama bizalika dengan itu makhluk diibadahi. Di anahu karena sesungguhnya jil jaisun tubiho itu dimasak jil jaisun wa ufriqo dan dibakar jil jaisun summa kharaja lalu keluar jil jaisun minal wadahi dari tempat masak salimah dalam keadaan selamat. Tambihun ini suatu peringatan layasihu tidak sah opo ibdalul labzim menggantikan lafaz ashadu di akhara dengan lafaz yang lain. Walaupun ada itu akhar muradifan itu yang sama lahu terhadap lafaz. Malah buddha maka tidak boleh tidak bisihatil Islam kafiri dalam sah Islamnya orang kafir milafi ashadu dari mengucapkan lafaz ashadu walau bil ajamiyati walaupun dengan bahasa ajam. Wahaka jadi tidak boleh lafaz ashadu diganti dengan lafaz yang lain. Wahaka dan telah menceritakan sapa paruhum sebagian ulama ala zalika atas itu kaul-kaul yang mana bahwa tidak sah menggantikan lafaz ashadu dengan lafaz yang lain walaupun maknanya sama. Kalau al-ijma terhadap ijma ulama, jadi itu sudah menjadikan ijma ulama. Walau maka jika mengatakan orang kafir
a'lamu lapan a'lamu badala ashadu gegantinya lapan ashadu lam yakun maka tidak ada yasi kabir musliman itu muslim li'anna syari'ah karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya talafazul itu mengucapkan syari' bi ashadu dengan lapan ashadu bi ada isyahadati dalam melakukan persaksian fala takfi maka tidak cukup opo a'lamu lapan a'lamu li'anna syahadata karena sesungguhnya persaksian akhasu itu lebih khusus minal ilmi daripada mengetahui li'annaha karena sesungguhnya syahadat fi'lun itu perbuatan sodirun yang muncul al ilmi dari pengetahuan hasola yang hasil itu fi'lun bi musyahadati basorin dengan persaksian mata al-basiratin atau penglihatan hati. Jadi fakul syahadatin maka setiap persaksian ilmu itu ilmu wala aksa tidak sebaliknya. Ada seperti inilah apabila telah memedahkan terhadap kaum sopo as-Suraimi Imam Suraimi waqala dan telah berkata Syekhuna Yusuf As-Sambalani Syekh Yusuf As-Sambalani walau ata dan jikalau mendatangkannya seorang diterjemati a'lamu dengan terjemahnya lapan a'lamu pada terjemati ashabu pengganti dari terjemahnya lapan ashabu lam yakfi maka tidak cukup itu awal ayat Islam terkesih dalam keislamannya wafi ada isyahadati dan dalam melakukan persaksiannya di ana syahadat karena sesungguhnya persaksian lafzun ta'abudiyun lafzun itu lapan ta'abudiyun yang dianggap ibadah wali anahadan karena sesungguhnya syahadat akhasu itu lebih khusus amafuya seperti yang telah diriwayatkan anil khabari dari hadis iza alimta misla syamsi fasad iza alimta apabila mengetahui kamu misla syamsi seperti matahari paskan maka bersaksilah kamu wa'lam ketahui kawanmu anal imana sesungguhnya iman mujarrad tasdiki itu hanya membenarkan dalam hati wa amal iqrar dan adapun pengakuan bahwa maka itu iqrar syartun itu merupakan syarat li ijra'i ahkamil mu'minina untuk memperlakukan hukum-hukum terhadap orang mukmin di dunia seperti mana minat tawarusi dari ahli waris wal munakahati dan pernikahan wassolati dan sholat alaihi terhadap mukmin wal mutalabati dan diminta bizakati dengan zakat wa ghairi zalika dan selain itu semua wa hadzal qaul dan ini kaul yang mana bahwa iman itu adalah tasdik saja adapun iqrar itu hanyalah syarat ya untuk berlakunya hukum agama terhadap orang mukmin. Tapi iman itu sendiri sebenarnya adalah at-tasdiqu bi qalbi, pembenaran dalam hati. Pengakuan itu tidak menjadikan syarat. Jadi pengakuan itu hanyalah agar supaya berlakunya hukum-hukum agama terhadap orang muslim. Nah ini kalau ini ada li jumhuril muhaqqiqin untuk golongan ulama-ulama tahqiq wa idabihim dan menurut sebagian ulama anna iqrar sesungguhnya iqrar dengan dua kalimat syahadat syartun itu merupakan syarat bisihatil imani dalam sahnya iman menurut sebagian ulama iqrar itu syarat dalam sahnya iman wakilah menurut satu pendapat innal imana sesungguhnya iman al-iqrar itu pengakuan wa tasdiqu dan pembenaran dalam hati ma'an secara bersamaan wa hadza dan ini kil lil Imam Abi Hanifah kepunyaan Imam Abu Hanifah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah iman itu iqrar dan tasdiq wa jama'atun dan segolongan
minal asy'ariyati dari golongan Asy'ari. Qadi Abi Bakar Al-Baqillani, yaitu seperti Imam Qadi Abi Bakar Al-Baqillani. Wahtarahu dan telah memilih terhadap kaum sapa As-Safarsi Imam Safarsi. Imam Safarsi berpendapat sependapat dengan Imam Abu Hanifah bahwa iman itu ikrar dan tasdik. Wakilah menurut satu pendapat, innal iqrara wal imana wal iqrara wal tasdiq wal amalu bi awamilillah. Innal imana sesungguhnya iman, al iqraru itu pengakuan, wa tasdiqu dan pembenaran, wal amalu dan pengamalan bi awamilillah terhadap perintah-perintah Allah. Jadi menurut satu kaum iman itu isinya 3, iqrar, tasdiq, amal. Iqrar, tasdik dan amal, mengamalkan perintah-perintah Allah. Wahada dan ini kau di jumhuril muhaddisin untuk golongan ahli hadis, wa mu'tazilati dan kaum mu'tazilah, wa khawarij dan kaum khawarij. Wa maudil hadzal khilafi dan tempatnya ini perbedaan pendapat. Kafirun asliyun yuridu dukhul fil Islam. Kafirun itu seorang kafir, asliyun yang asli, yuridu yang menghendaki kafir, aduhula masuk fil Islam di Islam. Qadirun juga mampu ala iqrari untuk pengakuan. Nah ini yang berbeda pendapat di atas tadi adalah untuk orang kafir asli yang mau masuk Islam dan dia mampu untuk iqrar. Gimana kalau anak-anak putra putri orang muslim, bapaknya muslim, kakeknya muslim, neneknya muslim, bahwa amal muslimina, dan adapun putra putrinya orang-orang muslim, pahu maka itu auladul muslimun, mukminuna itu iman semuanya, Quran secara pasti. Adapun keturunan orang muslim itu sudah dianggap mukmin semua. Wa amaman dan adapun orang kafir, lam yakir yang tidak mampu ala nuti untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, falaisa maka tidak ada bizalika dalam haknya opo zalika perbedaan pendapat. Adapun orang yang tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tidak ada perbedaan. Wa ala kulli qaulin, maka atas setiap pendapat min hadzal aqwali dari ini pendapat-pendapat, innal imana makhlukun li'anau fi'ul abdil makhluk. Nah berdasarkan pendapat-pendapat di atas tadi bahwa innal imana sesungguhnya iman, makhlukun itu makhluk, li'anau karena sesungguhnya iman, fi'ul abdil makhluki, fi'ul abdi itu pekerjaan seorang hamba al-makhluki yang diciptakan. Wa anahu dan sesungguhnya Allah Ta'ala Ghaniyun itu maha kaya, tidak butuh amma siwahu, aman dari segala sesuatu, siwahu selain Allah. Liwujubi tisobihi karena wajib tersifatinya Allah, bisami dengan pendengaran, wal basari dan penglihatan, wal kalami dan bicara. Kalau sopa maka jika kesifatan sopa Allah Ta'ala biadali hadhihi sifati, dengan perlawanan ini sifat lazimah maka wajib opo ihtiyajuhu membutuhkannya Allah ilaman terhadap orang yukamiluhu yang menyempurnakan man terhadap Allah. Jika Allah tersifati oleh perlawanan ini sifat, sama artinya tuli, lawannya apa? Sama artinya mendengar, berarti perlawanannya tuli. Basor artinya melihat, berarti perlawanannya buta. Kalam artinya maha berbicara, berarti perlawanannya bisu. Nah jika Allah tersifati dengan perlawanan ini sifat yang 3 sama basor kalam, tentu Allah butuh terhadap yang lain. Dan butuhnya Allah kepada yang lain, munafik itu dia tiadakan. Lil istighnai, karena tidak butuhnya Allah kepada yang lain. Mubtakiru yang butuh ilaihi kepada Allah, kuluma segala sesuatu adahu selain Allah. Diwujubi tisobihi, karena wajib tersifatinya Allah, bil wahdaniyati dengan sifat wahdaniyah, wali hudusil alami dan karena
barunya alam. Jadi Allah itu ghaniyun amma siwa muftaqirun ilaihi guluman ada. Allah tidak butuh pada selain Allah dan selain Allah butuh kepada Allah. Kenapa? Karena Allah wajib tersifati oleh sifat wahdaniyah dan karena memang alam ini baru. Kalau tapak maka jikalau tidak ada apa al-wahdaniyah itu sifat wahdaniyah, nata ada tentu berbilang-bilang apa al-ilahu Tuhan. Jikalau Allah tidak wahdaniyah, tidak tunggal, tentu Tuhan itu banyak. Walazimah dan wajib apa antas tadnya tidak butuh sopo al-hawalisu makhluk-makhluk bikuli wahidin kepada setiap perorang minal ilahi dari dua Tuhan. Dan ketika Tuhan itu lebih daripada satu, tentu makhluk ini tidak butuh kepada salah satu Tuhan yang lainnya. Payang tapi maka tidak ada intiqaluha butuhnya wawadis ilahi kepada Allah Ta'ala. Akhirnya ini makhluk tidak butuh kepada Allah. Wahwa tidak butuhnya makhluk kepada Allah, batilun itu salah. Walau tapak dan jikalau tidak ada hudusul alami barunya alam. Jikalau alam ini tidak baru artinya kodim lakana, maka tentu ada opo alamu alam kodiman itu kodim. Artinya kodim tidak terawali oleh tiada. Walau karena dan jikalau ada alam kodiman itu kodim lakana, maka tentu ada alam wajib wujudi itu yang wajib adanya. Walau karena dan jikalau ada alam wajib wujudi itu wajib adanya, lakana maka tentu ada alam mustaqniyan itu tidak butuh kepada Allah. Fala yakunu maka tidak ada itu alam muftaqiron itu yang butuh ilahi kepada Allah. Wa huwa tidak butuhnya alam kepada Allah batilun itu salah. Wa lam dan ketahuilah olehmu anal aqaidil isina sesungguhnya akidah yang 20 wujud bidang bakal mukhalafat hawadis yang membinafsi wa daniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam qadirun muli dan aliman hayat sami'an basirun mutakaliman. 20 1 wujud, 2 bidang, 3 bakal, 4 mukhalafat 5 kabinafsi, 6 wadaniyat, 7 kudrat, 8 irodat, 9 ilmu 10 hayat, 11 sama, 12 sama basor, 13 kalam ya, 13 kalam, 17 qadiron, 14 qadiron, 15 mulidan, 16 aliman, 17 hayat, 18 sampai 19 basirah, 20 mutakal 5. Ini yang 20. Yang 20 yang wajib, yang 20 lagi mustahil. Jadi 40. Satu, Allah wajib wujud. Wujud artinya ada. Apa? Wujud artinya ada. Mustahil ada artinya tidak ada. 2, Allah wajib tidak. Artinya dahulu. Mustahil hudus artinya baru. 3, Allah wajib bako. Artinya kekal. Mustahil fana artinya rusak. 4, Allah wajib mukhalafatul hawadis artinya beda dengan makhluk. Mustahil Allah mumasalah dengan hawadis sama dengan makhluk. 5, Allah qaimun qiyamuhu binafsi. Allah tidak butuh. Allah berdiri sendiri artinya tidak butuh sama yang lain. Mustahil ihtiyajun li artinya butuh terhadap yang lain. 6, Allah wajib wahdaniyah artinya tunggal, satu, tunggal ya, tunggal. Mustahil ta'adun artinya terbilang. 7, Allah wajib kudrat artinya Allah maha kuasa. Mustahil karoha artinya terpaksa. 8, Allah wajib iroda artinya maha berkehendak. Mustahil
Apa? Ulangi, Allah wajib kudrat artinya maha kuasa. Mustahil ajzun, Allah artinya tidak mampu. Kedelapan, Allah wajib iroda artinya maha berkehendak. Mustahil karoha, terpaksa. Yang ke-19, Allah wajib ilmu artinya maha mengetahui. Mustahil Allah jahul artinya bodoh. 20, Allah wajib maha melihat. Mustahil a'ma artinya buta. Ke-11, Allah wajib apa? Sama. Basor sama artinya maha mendengar. Mustahil somamun artinya tuli. Ke-12, Allah wajib sama ya, ilmu hayat sama basor. Yang ke-12 basor artinya Allah maha melihat. Mustahil akma artinya buta. Yang ke-13 Allah wajib kalam artinya maha berfirman. Mustahil hukum artinya bisu. Ditambah dengan 7, qalmu qadirun, qalmu muridan, qalmu aliman, qalmu sami'an, qalmu basiran, qalmu takaliman. Jumlah 40 yang wajib dan yang mustahil. Nah, wa'lam ketahuilah oleh anak aqaidah istina sesungguhnya akidah yang 20. Al-atiyatah yang akan datang iku salah satu aksamin, itu terbagi 3 bagian. Ismun, satu bagian. Yukhadhu, itu diambil. Minal istighna'i, dari istighna. Jadi sebagian diambil dari istighna, yaitu illallah. Wahwa istighna itu apa? Ma itu sifat layak tawakobu, yang tidak membutuhkan alaihi terhadap ma opo alfi'u perbuatan. Istighna itu adalah sifat yang tidak membutuhkan perbuatan atau gerak. Seperti mana? Kasami, seperti pendengaran, wal basori, dan penglihatan, wal kalami, dan pembicaraan. Itu satu. Wa ismun, dan bagian yang kedua, yukhadhu, itu diambil ismun minal ihtiqari, dari butuh. Terletak di mana? Bagian pertama diambil dari istighna. Istighna itu apa? Malaya tawakobu alaihi fi'lu, sifat yang tidak membutuhkan perbuatan. Bagian yang kedua, yukhadhu, diambil minal ihtiqari, dari ihtiqar. Berarti kalau ihtiqar sebaliknya yang tadi, bersifat yang membutuhkan pekerjaan. Bahwa, dan bagian yang diambil dari ihtiqar ini al-wahdaniyah, itu sifat wahdaniyah. Wa qismun, dan bagian yang ketiga, yasihu, itu sah, akhuhu, mengambilnya, itu qismun minal istighna, dari istighna, wa minal ihtiqari, dan dari ihtiqar. Wahwa, dan bagian yang bisa diambil dari istighna dan ihtiqar adalah al-baqi, itu sisanya, minal aqaidi, dari akidah. Berarti selain sama, selain basor, selain kalam, selain wahdaniyah, itu adalah bagian yang ketiga. Jadi 45. Maka segala sesuatu yang dari itu yang termasuk ma minasifati, dari sifat-sifat, tahtal istighnai, yang berada di bawah istighna, yang dari itu masuk ma tahtal ihtiqari, di bawah ihtiqar. Jadi setiap sifat yang masuk terhadap istighna berarti masuk terhadap ihtiqar. Ila sam'a wal basara wal kalama. Ila sam'a, terkecuali sama, wal basara, dan basar, wal kalama, dan kalam, wala wazimaha, dan hal-hal yang
mesti dari sama basor. Kalau apa? Sami'an, basiron, mutakallim. Wa kullu dan setiap sifat yang dari itu yang termasuk ma tahta iftiqor, di bawah iftiqor, yang dari itu masuk ma tahta istighna'i, di bawah istighna. Artinya iftiqor butuh, artinya istighna tidak butuh. Ila wahdaniyah tak terkecuali sifat wahdaniyah. Lakin yunsabu, tetapinya dihubungkan lil istighna terhadap istighna. Opo ma sifat karena yang ada opo mahuzu tempat pengambilan ma minu dari istighna iku azharo lebih jelas. Jadi Allah itu apa? Goniyun amma siwa muqtadirun ila kullu ma ada muttasifun bi kulli kamalin. Itu Allah ya. Muttasifun yang tersifati bi kulli kamalin, dengan seluruh kesempurnaan. La nihayata yang tidak ada ujungnya lahu terhadap amal. Min jihatil adadi dari arah bilangan, bin nafsil amri dalam buktinya. Nafsil amri itu apa? Buktinya. Sawaun kana itu sama saja adanya. Apa al kamalatu kesempurnaan, wujudiyatan atau salabiyatan. Wujudiyatan itu yang bangsa wujud, al salabiyatan atau bangsa nafi atau bangsa tiada. Salabiyah itu ya 5 itu. Tidak, bakok, mukhalafah hadis, biar dengan segi wadaniyah. Jadi salabiyah itu salah umma yang lebih mentiadakan sifat yang tidak pantas kepada Allah. Paladi yajibu, paladi maka sesuatu yajibu yang wajib apa ma'rifatuhu mengetahuinya lagi alat tafsiri secara terperinci. Wahidatun itu satu, nafsiyatun yang bangsa nafsiyah. Wahiyah dan wahidah nafsiyah. Al-wujudu itu sifat wujud. Wa khamsatun salabiyatun, dan yang 5 salabiyah. Nah ini jadi sifat yang 20 ini pertama ada yang namanya sifat nafsiyah. Itu satu, yaitu wujud. Yang kedua ada adalah salabiyah. Salabiyah ini ada 5. Mana wahiyah al-qidamu wal maqamu wal mukhalafatul hawadis wal qiyamu bin nafsi wal wahdaniyah. Jadi yang 5 ini salabiyah, yang termasuk salabiyah wahiyah dan utawi salabiyah iku al-qidam, qidam satu qidam. Qidam ini salabiyah artinya apa? Tidak, Allah tidak terkena kudus. Terus kedua bako, artinya Allah tidak terkena fana. Jadi salabiyah mentiadakan artinya. Terus ketiga mukhalafah lil hawadis, artinya apa? Mentiadakan samanya Allah dengan makhluk. Terus yang keempat al-qiyam bin nafsi, mentiadakan butuhnya Allah kepada makhluk. Terus yang kelima wahdaniyah. Ini salabiyah artinya apa? Mentiadakan terbilangnya Allah. Itu disebut salabiyah. Kalau yang satu tadi nafsiyah, yaitu sifat wujud. Artinya nafsiyah itu antara wujud dan maujud itu satu. Ketika berbicara wujud ya maujud, ketika berbicara maujud ya wujud. Jadi wujudullah bahwa maujudullah, wujud bahwa maujud.
Sebut nafsiyah. Jadi dari zat, setiap zat tidak bisa lepas dari wujudnya zat itu. Ketika kita berbicara ada gelas, berarti itu mawujud. Wujudnya gelas itu mawujudnya gelas. Nafsiyah. Terus salafiyah ini 5: tidak, bako, murfalah, hadis, gawe nafsi, wahdaniyah. Artinya salafiyah itu apa? Salah buma layalikubi, mentiadakan sifat yang tidak pantas kepada Allah. Allah itu pantasnya, wajibnya tidak. Artinya tidak, wujuduhu la yasbiqul adam. Wujudnya Allah tidak diawali dengan tiada. Berarti mustahil Allah itu kudus. Terus bako, artinya apa? Wujuduhu la yalhaqul adam. Wujudnya Allah tidak diakhiri dengan tiada. Berarti Allah tidak fana. Jadi salabul fana anilah, salabul hudus anilah. Itu salafiyah. Ketika mukhalaf bil hawadis, artinya apa? Salabul mumasalah bil hawadis. Dengan wajibnya mukhalaf bil hawadis berarti salabul mumasalah bil hawadis. Tidak samaknya Allah dengan makhluk. Terus qiyamu bi nafsihi, ini artinya Allah berdiri sendiri itu salabul ihtiyaj anil ghair. Butuhnya Allah terhadap yang lain. Makanya dalam surat Al-Ikhlas 6 jari malam bulan, Allah tidak melahirkan. Kalau Allah melahirkan berarti butuh bantuan orang. Walaupun dan Allah tidak dilahirkan. Kalau Allah dilahirkan berarti ada sama dengan makhluk. Biasanya anak itu sama dengan bapaknya. Makanya disalam, apa disalam? Ditiadakan ihtiyajun diri. Terus yang kelima wahdaniyah. Baik wahdaniyah bizat, wahdaniyah bisifat, wahdaniyah fil af'al. Itu disalam. Salabun ta'addud. Allah tidak terbilang, ada 2, ada 3, ada di mana-mana tidak. Itu sifat salabiyah. Terus wasabun yang 7 sifatun ma'ani. Itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu apa? Adalah sifat yang menjadikan zat itu bergerak. Sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang menjadikan pokok tujuan utama dalam suatu zat. Itu ma'ani. Maka 7 wahyalan utawi sifat ma'ani yang 7 iku al-qudratu qudrat, wal iradatu dan iradah, wal ilmu dan ilmu, wasamu dan sama, wal basaru dan basar, wal kalamu dan kalam, wal hayatu dan hayat. Ini sifat yang 7 ini adalah merupakan ma'ani aymayun nabi. Ma'ani itu apa? Aymayun nabi, sifat yang dibutuhkan oleh zat. Contoh kita saja, kita ini zat, maka kita butuh putrol. Apa putrol? Kemampuan. Lalu kita pun butuh irodah. Apa irodah? Kehendak. Lalu kita pun butuh ilmu. Apa? Pengetahuan. Lalu kita pun butuh sama. Apa? Pendengaran.
Lalu kita pun butuh bakso apa? Penglihatan. Lalu kita pun butuh kalam apa? Artinya berbicara untuk komunikasi. Dan yang terakhir nih, butuh banget apa? Hayat, hidup. Suatu zat kalau tidak hidup mati semua. Suatu zat kalau tidak ada hayat maka tidak ada kudrat, tidak ada irodah, tidak ada ilmu, tidak ada sama, tidak ada basor, tidak ada kalam. Kenapa? Karena mati. Paham gak? Makanya sifat yang 7 ini disebut sifat ma'ani. Apa? Sifat yang dibutuhkan oleh zat. Ini keterangan. Ini apa surahan apa ya, surahan Kiai Hasan Bisri. Saya ngaji tauhid 7 kali khotam di beliau. Saya ngaji tauhid itu 7 kali khotam di Abu Ya Kiai Hasan Bisri. Umul Barohim 7 kali khotam, Johar Rohim 7 kali khotam, 7 kali. 7 kali itu berarti 7 kali Ramadan. Karena 1 Ramadan 1 khotam, 1 kali khotam. Karena begitu sulitnya tauhid itu ya, susah ditulis kan, jadi ditulisnya di otak. 7 kali. Bahkan pernah bareng dengan Kiai Haji Nada, bareng ini abah nih, saya di sini, Kiai Haji Nada di sana itu ya, tempat itu. Nah, yang berarti 7 lagi kan, 1 nafsiyah, 5 salabiyah, 5 sama 1 6, ditambah ma'ani 7, 6 sama 7 13, jumlahnya kan 20. Berarti mana yang 7 lagi? Oh, wasamu sifatin maknawiyatu. Wasamu sifatin lan utawi 7 sifat iku maknawiyatun, maknawiyah. Apa maknawiyah teh? Maknawiyah itu adalah sifat zat yang tersifati oleh ma'ani. Mana? Wahiyah dan sifat maknawiyah qauluhu ta'ala qadiron. Qaulu adanya Allah Ta'ala qadiron itu yang maha kuasa, wa muridan dan yang maha berkehendak, wa aliman yang maha mengetahui, wa sami'an dan yang maha mendengar, wa basiron dan yang maha melihat, wa mutakaliman dan yang maha berbicara, wa hayyan dan yang maha hidup. Karena Allah itu kudrat, maka Allah qadirun. Karena Allah itu iradah, karena Allah itu memiliki sifat iradah, berarti Allah itu muridan. Karena Allah itu memiliki sifat ilmu, berarti Allah itu aliman. Karena Allah itu memiliki sifat sama, berarti Allah itu sami'an. Karena Allah itu memiliki sifat basar, berarti Allah itu basirun. Karena Allah itu memiliki sifat kalam, berarti Allah itu muta'alliman. Karena Allah itu memiliki sifat sahayat, berarti Allah itu hayat. Makanya sifat maknawiyah itu adalah zat yang memiliki sifat ma'ani. Kembali, Allah itu adalah ghaniyun amma siwa, muftaqirun ilahi kullu ma'ala, mutasibun bi kulli kamulin, terus munazzahun an kulli nafsi. Munazzahun yang dibersihkan, an kulli nafsi dari setiap kehinaan. Apa maksudnya? Setiap sifat yang tidak pantas kepada Allah. Maksudnya apa? Setiap sifat yang tidak pantas kepada Allah itu namanya nafsi. Dalam bahasa Qur'annya, Subhana rabbika rabbil izzati amma
yasifun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Itu subhana rabbika, maha suci Tuhan engkau, rabbil izzat, Tuhan yang maha gagah, amma, dari segala sesuatu, yasifun, yang mereka, siapa mereka? Yahudi, Nasrani, menyifati Allah. Bahasa tauhidnya munazzahul angkuli nafsi, munazzahul yang dibersihkan Allah, angkuli nafsi dari setiap sifat yang hina, wa nafsu dan sifat hina, alaihi kepada Allah Ta'ala muhalun, itu mustahil ya. Mana salah satu sifat hina? Allah menempat di suatu tempat, Allah ada di aras, itu hina bagi Allah. Makanya mujasimah itu dihukumi kafir ya. Allah punya tangan, itu hina kepada Allah ketika berbicara Allah punya tangan, karena itu sifat makhluk ya. Makanya itu tadi ketika berbicara tauhid adalah tarkul idrok, tarkul idrok, idrok wal idrok isrok. Tarkul idrok, tidak ada satupun di dalam imajinasi kita tentang Allah seperti sesuatu, berarti kita sudah bertauhid. Tapi ketika idrok isrok di dalam imajinasi kita, di dalam akal pikiran kita bahwa Allah seperti itu, gede tinggi ngejebelek curak cangkeng di atas aras, justru itu isrok, menyebut Tuhan Allah. Tarkul idrok, idrok wal idrok isrok. Kenapa Allah itu bersih dari sifat hina? Di annana kisau muqtadirun ila mayukamiluhu bid'atin naqo isi anggur. Di annana kisau, karena sesungguhnya yang hina atau yang kurang, muftaqirun itu yang membutuhkan, ilaman terhadap orang, yukamiluhu yang menyempurnakan, emak terhadap naqis. Karena orang yang memiliki sifat kekurangan itu butuh kepada orang lain untuk menyempurnakannya. Seperti kita nih, manusia adalah makhluk yang naqis, makhluk yang kurang, kita butuh kepada yang lain. Kita butuh istri, kita butuh anak, kita butuh tempat, kita butuh makan, kita butuh udara, angin, kita butuh ilmu pengetahuan. Kok sampai gak makan 1 bulan, hidup apa mati? Mati ya? Mati. Kecuali tidur, ditidurkan oleh Allah 350 tahun, itu mulai lagi ya. Seperti ashabul kahfi itu mati tidur. Sunan Kalijaga ditidurkan oleh Allah ya. Salah satu uzur syara meninggalkan sholat itu tidur. Makanya selama tidur gak wajib sholat, gak wajib puasa ya. Tidur. Nah, Sunan Kalijaga ditidurkan, selama tidurnya gak wajib apa-apa. Wahukia, dan diceritakan opo ana Asyata, sesungguhnya Siti Asia. Qolat itu berkata Siti Asia di Fir'aun terhadap Fir'aun, uridu minka alaba wa man golaba kharaja uryanan ila babil qasri. Diceritakan Siti Asia ngomong kepada Fir'aun suaminya, ngomong begini, ta Siti Asia teh, uridu minka alaba, uridu menghendaki saya, minka dari engkau, alaba main-main. Wahai suamiku, aku ingin mengadakan suatu permainan.
Waman golaba khoroja uryanan ila babil qasri. Waman golaba, dan siapapun waman guliba ya, waman dan siapapun guliba yang dikalahkan man, khoroja maka keluar man uryana dalam keadaan telanjang ila babil qasri, ke pintu gedung. Wahai suamiku, aku ingin bermain dengan engkau. Siapa yang kalah maka keluar ke pintu gedung dalam keadaan telanjang. Fa'ajabaha, gengsilah Fir'aun kalau nggak mau ya. Fa'ajabaha, maka memenuhi Fir'aun terhadap Asia ila zalika, pada itu lakba, apa lakba? Permainan. Pagolabtuhu, maka mengalahkan Pagolabatu, maka mengalahkan Asia terhadap Fir'aun. Pakola, maka berkata Asia, Aufi bil ahdi wakhruj uryana. Aufi, penuhilah olehmu wahai sang raja, bil ahdi, dengan perjanjian bahwa yang kalah harus keluar menuju pintu gedung dalam keadaan telanjang. Nah, gitu kan? Wakhruj, dan keluarlah engkau uryana dalam keadaan telanjang. Pakola, maka berkata Fir'aun, isfahi ani walaki hizanatul lu'lu'i. Isfahi, memaafkanlah kamu ani dariku, wahai istriku. Maafin atuh. Wah, masa telanjang raja gitu kan? Kalau kamu memaafkan, walaki hizanatul lu'lu'i, maka engkau akan mendapatkan segudang mutiara. Wahai istriku, maafkanlah aku. Kalau engkau memaafkan, maka aku kasih engkau gudang mutiara. Pakola, maka berkata Asia, ikumta ilahan fa'aufi bisalati. Ikumta, jikalau ada kamu ilahan itu Tuhan, fa'aufi, maka memenuhilah kamu bisalati, dengan syarat. Kan engkau itu ngaku sebagai Tuhan. Kalau memang engkau Tuhan, penuhilah janjinya, yaitu yang kalah harus telanjang menuju pintu gedung. Fa'ina wafa'a bil ahdi min syartil ilahiyati. Fa'ina wafa'a, karena sesungguhnya memenuhi bil ahdi, dengan janji. Min syartil ilahiyati, itu sebagian daripada syarat ketuhanan. Salah satu syarat Tuhan itu yang memenuhi janji. Patajaroda, maka melepaskan itu Fir'aun min siabihi, dari bajunya Fir'aun. Ketika ini Fir'aun melepaskan bajunya, Palamawa'atu, maka ketika melihat terhadap Fir'aun opo al-jawari, istri-istrinya. Jawari itu jadi pelayan-pelayannya, jadi permaisurinya mah Asia, yang lainnya jawari. Itu jawari-jawari, perempuan-perempuan sebagai pelayan yang begitu melihat Fir'aun tidak pakai baju, kafarna bihi. Kafarna, maka kufur. Itu jawari, artinya tidak beriman bihi, kepada Fir'aun. Tadinya kan beriman bahwa Fir'aun itu Tuhan. Ternyata begitu dibuka bajunya, ya Allah, ya. Nah, datang itu perempuan-perempuan pelayannya itu kufur. Kenapa? Lingkup hisurati, karena jelek bentuknya Fir'aun. Wa amanah, dan wa amannya, dunia pakai tasbih. Wa amannya, dan beriman jawari billah, kepada Allah Ta'ala. Akhirnya beriman kepada Allah. Wa kana, dan ada sopo Asia tu Siti Asia.
tu'aridu itu menawarkan Siti Asia alaihina terhadap Jawari al-Islam terhadap Islam, dan Siti Asia telah menawarkan Islam kepada Jawari qabla zalika sebelum melihat Fir'aun telanjang. Dulu Siti Asia sudah menawarkan Islam, tapi Pak maka tidak menerima itu Jawari. Tapi ketika sudah melihat Fir'aun, tubuh Fir'aun karena sangat jeleknya, mereka kufur kepada Fir'aun dan beriman kepada Allah. Wa munazzahun, dan dibersihkan Allah angkul lima khutiro bil balina. Ini ya. Wa munazzahun, dan dibersihkan Allah angkul lima dari setiap sesuatu khutiro yang disiratkan bil bali di dalam hati, ay al-qalbi tegese di dalam hati. Jadi Allah itu bersih dari setiap imajinasi yang ada di dalam hati kita. Jadi khutiro itu tersirat. Allah itu maha bersih dari segala sesuatu yang tersirat di dalam hati. Allah itu begini, berarti bukan. Allah itu begitu, berarti bukan. Allah gede tinggi seperti Mahadewa dalam film India. Mahadev. Oh, berarti Allah bukan begitu. Kan ada ayat Qur'annya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas aras, berarti Allah duduk di singgasana, bukan begitu. Jadi Allah maha bersih dari setiap khayalan, imajinasi, pikiran yang ada di dalam akal pikiran kita, yang ada dalam hati kita. Al-Qur'an tegese hati. Jadi pama yaqau bi wahmika wa khiyarika mimma yusayyidu minal ajra min uluya wa sufya wa mimma yusil akhbar mausufan kal aras wal jannah wa anhaliya wa asyatiha wa mimma yutakhayyalu karimiyati min yakutabi wal buhuru min zabbi bikin huwa hadis al ma'du wallahu ta'ala laisa bihadis. Gitu. Salah tidak ya? Wahabi salah Wahabi salah tidak salah. Untung ngaji surah pun munajat. Jadi maka segala sesuatu yang terjadi biwah bika di dalam ciptaan kamu. Cipta itu di mana? Di sini. Wa khayalika, dan khayalan kamu, imajinasi kamu. Mimma, dari segala sesuatu yusaha yang dapat disaksikan minal ajro, dari bentuk-bentuk al-uluwiyati, yang bangsa tinggi, wasukliyati, dan yang bangsa bawah. Setiap bentuk baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa mimma, dan dari segala sesuatu yusma'u, yang didengar minal akhbari, dari berita-berita, mausufan, dalam tersifati, kal aras, seperti aras. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah ada di atas, kayak gitu ya. Wal jannati, dan seperti surga. Melihat nikmat yang paling besar di surga adalah melihat Allah, kayak gitu. Berarti Allah terlihat. Wa anhariha, dan sungai-sungainya surga. Wa asjadiha, dan pohon-pohon yang ada di surga. Itu sebagaimana yang didengar dari hadis. Wa mimma, dan dari segala sesuatu yutakhayyalu, yang dihayalkan, kariwayati min yakutati, kariwayati, seperti seperti riwayat yang menerangkan
min yakutin dari inten yakut, wal buhuri dan seperti lautan-lautan, min bikin dari perak, zikbik itu perak, wahwa hadisun, wahwa dan itu semua hadisun itu bau, au makdumun atau makdum ditiadakan, semua itu adalah bau dan semua itu adalah makdum, makhluk yang bisa ditiadakan. Sementara wallahu dan Allah Ta'ala laisa itu bukan Allah, dihabisin itu yang baru, walau makdumin dan Allah bukan yang bisa ditiadakan. Wa iza qala dan apabila berkata laka kepada kamu sapa asyaitu setan, pasti ketika kita mempelajari tauhid setan selalu berbisik-bisik gini kata setan, idza lam yakun Allahu fi makani kadza wala jihadi kadza fa aina huwa wa idza lam yakun ala surati kadza wa ala sifati kadza fa kaifa huwa fa ajibu bi annahu la ya'rifu Allah illallah. Tidak masih lihat. Jadi kalau setan ngomong begini nih, idza lam yakun apabila tidak ada sapa Allah fi makani kaza di tempat ini, wala jihati kaza dan di arah ini. Kalau Allah itu tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di depan, tidak ada di belakang, di kanan, di kiri, fa aina huwa, maka Allah itu di mana? Nah, setan tuh yang ngomong setan. Terus aja setan. Terus kalau Allah itu tidak ada di arah atas, di arah bawah, di arah timur tengah, Pak Eka, maka Allah itu adanya di arah mana? Kalau setan ngomong, kalau setan bertanya begitu. Terus wa idalam yakun dan apabila tidak ada Allah ala surati kada seperti bentuk ini, kalau Allah itu umpamanya tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai mata, pokoknya tidak seperti manusia lah. Atau wa'ala sifatika, atau Allah itu tidak mempunyai sifat tinggi, sifat apa namanya besar tinggi, tinggi besar gitu ya. Atau Allah itu tidak putih, tidak hitam, pakai pahu. Lalu bagaimana? Pakai pahu Allah itu seperti apa? Gitu. Kalau Allah itu tidak punya tangan, tidak punya kuping, tidak punya anggota tubuh, lalu Allah itu seperti apa? Jadi pertanyaannya pertama, jikalau Allah itu tidak ada di suatu tempat, tidak ada di suatu alat, maka Allah itu di mana? Yang kedua, jikalau Allah itu tidak berbentuk seperti ini, tidak mempunyai sifat seperti ini, lalu Allah itu seperti apa? Apa jawabannya? Pak ajibhu, maka menjawablah kamu terhadap setan bi annahu la ya'rifu Allaha illallah. Jawabannya la ya'rifu, tidak ada yang mengetahui Allah kepada Allah illallah terkecuali Allah. Jawabannya la ya'rifu Allaha illallah, tidak ada yang tahu kepada Allah terkecuali Allah. Keren ya. Selesai. Tidak ada yang tahu kepada Allah terkecuali Allah. Al-azzu al-idrok Islam. Ternyata itu perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Makanya berbicara Al-Quran itu adabnya harus selalu diakhiri dengan kata apa? Wallahu a'lamu bimuradihi bizalik. Jadi kalau kita selesai membahas Quran, tafsir, akhiri dengan kata wallahu a'lamu bimuradihi
Allah lah yang maha mengetahui dengan tujuan itu ayat Quran. Karena tidak ada yang tahu arti sebenarnya terkecuali yang berbeda. Ya, kita aja ngomong begini, I love you. Kita ngomong begitu. Nah, yang tahu arti I love you ya kita diri kita sendiri. Ya kan? Orang lain cuma menduga I love you itu aku cinta padamu. Padahal yang ngomong mah ketika bilang I love you bukan ke si Elis, tapi I love you kepada yang di rumah. Ya. Makanya ada di dalam ngaji, ketika ngaji tafsir atau ngaji kitab seperti ini ya, adabnya apa? Di akhir kata wallahu a'lamu bis-shawab. Ini kan yang nulis siapa? Syekh Nawawi. Yang paling tahu percis tujuan ini tulisan siapa? Syekh Nawawi. Kita hanya menduga, menerima dari guru kita dari guru kita dari guru. Ataupun yang tahu percisnya siapa? Yang menulis Syekh Nawawi. Makanya apa adabnya? Wallahu a'lamu bis-shawab. Jangan kata orang sebelah, orang sawah. Oh, kalau kenapa sih setiap ngaji kok pakai wallahu a'lamu bis-shawab? Berarti nggak yakin dengan apa yang dikatakan. Nah, apa kurang satu on. Ya ada. Ya. Seperti kita nulis surat, lalu kita kirimkan. Ya. Kadang-kala surat zaman dahulu, zaman sekarang WA, nulis WA. Orang kadang-kala begini amat tuh orang WA. Padahal yang nulis tujuannya bukan begitu. Yang tahu tujuan yang ketik dalam WA itu ya orang yang ketik. Akhirnya orang panas, emosi. Tapi begitu ketemu dengan orang yang nulis, maksudnya bukan begitu, ketawa-ketawa gitu ya. Makanya membaca WA itu jangan dengan emosi, tapi dengan apa? Dengan biasa saja. Anggap saja ember jatuh, udah, dan ditanggapi terus, ya. Jangan orang komen, ya. Itu ditanggapi biasa saja, karena belum tentu dia ngomong itu tujuannya itu. Ya. Maka ketika ada setan mengatakan begitu, jadi Allah itu seperti apa? Jadi Allah itu bagaimana? Jawabnya apa? La ya'rifullaha illallah. Tidak ada yang tahu kepada Allah kecuali Allah. Selesai. Ya. Ada orang ngomongin istri kita. Oh, Pak, istrinya gimana sih begini? Lah, yang tahu istri saya adalah saya, karena saya suaminya. Layak lakul istri ila suami. Tidak ada yang tahu istri terkecuali suami. Presiden ditakuti oleh rakyat, tapi sama istrinya ditumpaki, benar. Tuh, bahkan suaminya pengen diinjak sama istri, ya. Maka walaupun serem, ya seorang panglima, tapi sama istrinya, ya. Ayah minum obat. Ayah nggak boleh makan sate. Menurut ya, padahal sama anak siok. Nah, kenapa? Karena istri tahu rahasia suami. Layak ribut suami ila istri. Seperti halnya layak ribut istri ila suami. Yang lain hanya menduga-duga saja. Waliyahlam wallahu bis. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana wa'afina bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana wa'afina wa ahlana. Wa qarraba lana bi dinina. Wa wasana bil ta'allum. Wa wasana bil ta'lim. Antarzuqana wasi'a wa antarzuqna al-amana. Rabbana yassir lana wa la tu'assir 'alaina.
العلم والدين في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله.